channel. Video aku kali ini seru banget karena bakalan ngupas soal toxic yang dialami wanita kuat yang aku hadirkan di channel ini. So kalian kalau nonton jangan di skip ya. Please yang belum subscribe di subscribe dulu. Yang sudah subscribe thank you so much. Di like, di comment, and di share ke sosial media yang kalian punya. Don't forget for turn on lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan sama video-video terbaru dari aku. So let's go to for watching. Hai Kak Eka, apa kabar? Udah lama banget ya kita nggak ketemu. By the way, aku senang banget loh hari ini karena aku bisa ngajak Kak Eka kolaborasi di channel YouTube Dean Uli. Semoga obrolan kita bisa menginspirasi orang banyak ya Kak. Hai Dean dan teman-teman Dean semua yang ada di rumah. Iya nih aku seneng banget. Akhirnya aku diundang buat ngobrol-ngobrol manja di YouTube channelnya Dean. Seneng banget. Biasanya cuma nonton, yang lainnya pada bermunculan di YouTube channelnya Dean. Tapi ternyata hari ini gilirannya aku. Thank you Dean. Di channel YouTube-nya Kak Eka, aku pernah nonton tuh salah satu videonya Kak Eka itu ngobrolin soal pengalaman Kak Eka ditinggal sama pacarnya waktu Kak Eka udah tunanetra. Itu gimana Kak ceritanya? Ada toksik-toksiknya nggak Kak? Aduh jadi malu nih ngomongin soal toxic relationship. Soalnya itu kayak, bukan malu sih, tapi kayak apa ya? Kenapa aku bisa ketemu sama cowok macam itu sih? Tapi nggak apa-apa. Aku bakalan share di sini karena mungkin Dean penasaran, teman-teman di rumah juga penasaran tentang toxic relationship yang aku pernah alamin. Aku nggak tahu sih ini toxic apa enggak. Cuman ya hubungan aku sama cowok ini, cowok yang udah aku pacarin cukup lama zaman dulu, itu akhirnya berujung sesuatu yang menurut aku menyedihkan. Karena dia ninggalin aku gitu aja. Karena ketunanetraan aku. Jadi ceritanya gini, aku tuh udah pacaran sama dia tuh udah lama banget. Dan sebenarnya sih sempat ada kayak problems juga yang kami alami, sempat backstreet juga dulu ya waktu aku belum jadi tunanetra, pas aku kuliah zaman dulu. Tapi akhirnya ketika aku penyakit mata aku, glaukoma aku itu mulai mulai makin parah. Terus juga sebenarnya dia baik ya si cowok ini. I'm not gonna mention his name. Aku gak bakalan mention nama dia. Pokoknya dia tuh cowok yang udah nemenin aku sehari-hari. Bahkan ketika aku sakit, ketika aku ke dokter mata dulu ya waktu masih bisa lihat, dia nganterin aku tiap hari. Dia kadang bolos kelas kuliah demi nganterin aku karena kami kan satu universitas tapi beda jurusan gitu ya. Nah dia nganterin aku ke dokter. Kalian bayangin gak sih pagi-pagi dia datang ke kos-kosan aku, udah gitu dia nyiapin obat-obat mata aku yang harus diminum, dia bawain sarapan juga, pokoknya baik banget. Tapi kayaknya makin lama dia makin sadar kali ya bahwa aduh nih cewek nih udah gak bisa disembuhin lagi nih karena memang mata aku makin parah. Dan ketika itu aku juga harus memutuskan untuk berhenti dari kampus. Nah mungkin itu titik balik buat dia bahwa dia tuh sadar, oh no aku gak bisa lagi pacaran sama Eka udah gak bisa lagi lihat and stuff like that. Jadi akhirnya dia mulai perlahan-lahan ninggalin aku tuh. Aku questioning juga sih kayak, ini cowok kok mulai ngejauhin aku ya, kok susah ditelepon, kok udah gak pernah ngajak jalan lagi. Karena emang kan kita rumahnya agak cukup jauh ya. Dulu aku ngekos, jadi dia sering ke kos-kosan aku bawa sarapan segala macam. Tapi setelah aku udah gak kuliah, aku pulang ke kampung halaman, kayak perjalanan sekitar 1 jam gitu dari rumahnya dia. So dia udah gak pernah ngajak aku jalan lagi, udah sulit ditelepon, kerjanya marah-marah, kayak ngehindari aku tanpa sebab gitu loh. Padahal of course waktu masalah itu datang Kak Eka pasti punya perasaan yang hancur ya, atau bahkan bisa dibilang kalau anak zaman now bilang istilahnya itu broken heart gak sih Kak waktu ngalamin masalah ditinggal sama pacar? Ya bener banget, aku benar-benar broken heart Dan. Jadi gimana enggak ya, kayak aku pikir oh my god he's the best person in my life. Karena dia nemenin aku ke dokter, dia bawain sarapan, dia nyiapin obat. Sumpah aku gak bohong, dia tuh nyiapin obat apa yang harus aku minum dan sebagainya gitu. Tapi ternyata end up di sebuah broken heart gitu, pastinya sedih banget. Dan kalau ngomongin soal alasan,
sebenarnya dia ngomong sih, dan itu benar-benar heartbreaking banget buat aku. Aku kayak oh my god no, dan itu tuh perjuangan aku untuk mendapatkan alasan itu tuh benar-benar sulit. Jadi gini ceritanya, pastinya aku broken heart dan sedih dong, kayak aku lagi terpuruk nih, kenapa dia tiba-tiba aneh gitu, kayak nggak bisa dikontak, terus juga nggak pernah, kayak marah-marah kalau ditelepon, males, kayak ngangkat telepon aku tuh males banget gitu loh. Terus aku waktu itu mutusin, karena emang rumahnya jauh ya, aku mutusin no, ini anak udah nggak bisa diajak omong lewat telepon, I gotta meet him gitu loh. Aku pikir aku harus ketemu dia gitu. Akhirnya dengan kondisi mata aku ketika itu low vision, mungkin kalau sekarang keluarga aku nonton, mereka pun nggak tahu I did it gitu ya, aku melakukan hal ini. Jadi suatu hari aku pernah dengan penglihatan yang udah hilang satu ya, yang kirinya gitu, jadi low vision gitu. Waktu itu aku paksain untuk pergi menemui dia di rumahnya, nekat. Oh my god, segitunya banget ya, kan aku emang sayang sih sama cowok ini, ya ampun. Tapi sekarang enggak sih, udah pindah ke lain hati. Nah waktu itu aku mutusin, waktu itu aku nggak punya tongkat, nggak punya tongkat, aku nggak tahu tentang dunia ketunanetraan, karena itu emang awal-awal aku jadi tunanetra. Tapi aku modal nekat aja, aku pergi sendiri naik bus dengan penglihatan yang udah error. Dan ketika itu aku inget banget di bus karena aku, orang mungkin gak paham kalau aku tunanetra, akhirnya aku nggak bisa lihat tempat duduk mana yang kosong di bus, dan aku berdiri. Aku berdiri, aku takut ngedudukin orang gitu loh. Ya ampun, ini perjuangan banget buat menemukan alasan itu ya. Jadi aku sedikit cerita dulu. Nah jadi aku tuh, karena saking pengen ketemu dia kan, buat minta penjelasan, akhirnya aku di dalam bus itu ya, selama perjalanan ke rumahnya dia, aku berdiri, nggak duduk, jadi berdiri di salah satu pojok bus gitu loh sambil pegangan. Terus aku pura-pura mainan HP gitu kan. Kenapa aku pura-pura mainan HP? Karena biar orang nggak mikir aku tuh aneh gitu. Orang kenapa sih ada tempat duduk kok nggak duduk, malah berdiri, malah mainan HP gitu. Jadi pura-pura fokus sama HP, jadi nggak sama tempat duduk gitu loh. Alasan aku kayak gitu. Dan ternyata aku diomongin sama kondektur atau orang gitu loh, mbak ngapain berdiri, tuh ada tempat duduk di belakang gitu. Jadi ternyata persis di belakang aku tuh ada tempat duduk. Oh my god. Jadi segitunya, karena aku udah nggak bisa lihat mana tempat duduk yang kosong, mana yang ada orangnya, karena kan terang banget ya siang hari. Terus akhirnya ya gitu deh, itu perjuangan aku. Dan ketika ketemu pun aku berhenti di depan rumahnya, aku telepon dia nggak mau ketemu aku. Tuh aku bilang, aku tuh udah beneran ada di depan rumah kamu gitu ya. Terus kayak ya mungkin kalian di rumah mikir, ih Eka segitunya banget sih demi cinta. Enggak demi cinta sih guys, karena aku tuh penasaran ini cowok tuh kenapa gitu kan. Terus akhirnya dia keluar dan dia ngajak aku ke suatu tempat, maksudnya ke tempat lain, nggak di rumahnya gitu ya. Dia boncengin aku, terus aku tanya, please tell me kenapa kamu kayak gini, kasih tahu alasannya, sesakit apapun itu, please let me know, karena aku nggak mau hidup sehari-hari dengan rasa penasaran kenapa kamu ninggalin aku. Nah jadinya aku tuh kayak diajak ke suatu tempat, terus akhirnya dia ngomong tuh, awalnya dia diem aja gitu kan, dia cuma bilang, ya pokoknya aku nggak bisa kak, aku nggak bisa gitu. Ya kenapa, kamu jelasin dong ke aku kenapa kamu mau putusin aku. Terus akhirnya dia ngomong, dan kata-kata menyakitkan itu terlontar dari bibirnya yang nggak mungil sih, ya pokoknya gitu. Terus dia bilang gini, Eka, aku nggak siap untuk punya pasangan yang nggak bisa lihat, dia bilang kayak gitu. Terus aku tuh kayak nahan, aku udah tahu sih kayak jawabannya kayak gitu, cuman kayak sakit banget. So aku nahan nangis, sumpah ya aku nahan nangis, aku pura-pura ceria di depan dia. Kenapa kamu nggak siap punya pasangan nggak bisa lihat gitu kan. Terus dia bilang, ya nggak siap aja kan, nanti gimana, siapa yang mau ngurusin anak-anak aku, siapa yang bakal ngurusin aku, dia bilang kayak gitu. Itu sebenarnya jawabannya orang awam ya, emang semuanya pasti berpikiran bahwa oh my god no, masa sih aku nikahin cewek tunanetra gitu kan, siapa yang mau ngurusin keluarga segala macam. So aku bilang, kok gitu sih, aku bilang itu yakin alasannya itu. Terus dia bilang, iya aku nggak siap aja, aku nggak mau punya pacar atau pasangan yang tunanetra, dia bilang gitu. So aku bilang gini, terus kalau misalkan aku itu sembuh lagi, kamu mau nggak sama aku? Terus dia jawab apa? Dia jawab gini, mau dong kalau misalkan kamu bisa lihat lagi, kamu sembuh lagi, aku mau balikan sama kamu gitu. Oke, jadi kayak sakit banget, berarti emang itu udah bener-bener jelas banget itu alasan dia ninggalin aku. Nyakitin sih, tapi ya mau gimana lagi gitu loh. Aku sakit banget, kayak aku tuh bilang gini, kamu tuh kok kayak gitu sih, kayak
aku pikir tuh kamu tuh udah bisa nerima aku karena kamu nganter aku ke rumah sakit segala macam. Terus juga kita kan udah lama pacaran. Kenapa sih hanya karena aku jadi tunanetra terus kamu ninggalin aku? Terus kayak udah dibilangin aku nggak siap gitu. Gimana kata keluarga aku segala macam. Pokoknya nanti kalau misalnya kamu bisa lihat lagi, kamu sembuh, aku pasti bisa nerima kamu lagi. Dia bilang kayak gitu. Oh my god, sedih banget nggak sih? Gitu sih ceritanya. Setelah sudah sama mantan itu, Kak Eka pernah nggak sih buka hati lagi untuk laki-laki? Dan waktu memulai hubungan itu kembali, Kak Eka ada toxic lagi nggak? Kasih tahu dong Kak. Terus gimana ada nggak Kak Eka menghadapi relation lagi gitu setelah mengalami yang namanya toxic? Kalau ngomongin soal toxic relationship ya, aku tuh sebenarnya kurang begitu paham sama definition dari toxic relationship. Jadi yang aku tahu tuh yang namanya relationship yang toxic itu yang nggak sehat. Maksudnya nggak sehat tuh kayak ya emang sehari-hari dia tuh kayak mungkin abusive atau entah verbally atau physically gitu ya, atau nggak dia kayak suka marah-marah and stuff like that. Tapi sebenarnya si cowok ini aku ngerasanya dia aku nggak tahu ya, ini mungkin toxic bener, ini toxic karena hubungan yang nggak sehat. Tapi ini terjadi ya itu aja titik dimana ketika aku jadi tunanetra gitu loh. Dan pastinya keadaan mungkin beranggapan juga bahwa oh my god, aku jadi tunanetra ini, this is not the thing that I want, that I ask from God. Nggak sama sekali, you know, like Tuhan tuh ngasih kayak gini ke aku dan aku nggak pernah minta, nggak mungkin dong aku minta. Tapi ternyata si mantan pacar aku ini ninggalin aku gitu di saat aku benar-benar down. Aku drop out dari kampus, I had no friends gitu ya, aku di rumah sendirian, nggak punya teman. Satu-satunya orang yang menurut aku bisa cheer me up ya dia. Aku waktu itu berpikirnya begitu, tapi ternyata dia begitu sama aku, dia tidak bisa menerima ketunanetraan aku. Walaupun aku nggak tahu ya ini penghinaan atau enggak, terserah kalian yang ada di rumah berpikiran ini penghinaan gak terhadap tunanetra. Tapi yang jelas pertama aku berpositif thinking aja sama dia ya. Aku pikir mungkin ya dia adalah orang awam yang nggak tahu dunia ketunanetraan dan dia berpikir bahwa ya udah sih kalau misalnya punya pacar orang tunanetra itu ya nyusahin, bikin beban, nggak keren and stuff like that. Makanya kalau misalnya dia nonton sekarang nggak kayak gitu sebenarnya ya, keren aja sih tunanetra. Nah mungkin itu dia jadi orang awam yang masih kayak ya udahlah nggak bisa gitu loh. Jadi aku masih bisa mentolerir sikap dia gitu loh. Tapi yang kedua, ya pastinya aku sedih, aku manusia bukan malaikat. Jadi aku berpikir bahwa kenapa sih nggak adil banget? No, it's unfair. Ini nggak adil dan nyakitin banget. Kalau kalian tadi dengar kata-kata aku, dia bilang kalau kamu bisa lihat lagi, I'm gonna come back to you. Gitu. Jadi dia bilang kalau kamu bisa lihat lagi, aku akan balik ke kamu. Itu kayak what? Kayak lo ngenilai diri gue dari penglihatan aja gitu loh. Padahal semua it's not all about vision gitu loh. Nggak cuman sekedar tentang vision gitu loh. Seharusnya dia bisa menerima aku dari personality aku, dari siapa diri aku, bukan dari fisik aku gitu sih. Aku pengennya pastinya nggak adil sih dan ya mungkin ini toxic juga ya. Gitu sih. Ya pastinya aku jadi stronger dong ya. Karena memang udah mulai memahami bahwa ketunanetraan is not the end of my life. Walaupun selama perjalanan diputusin mantan aku itu tuh aku sedih banget, benar-benar kayak mungkin kalau kalian pernah nonton atau Dean pernah nonton salah satu video aku di YouTube channel aku pernah bilang soal gunting rambut. Itu sebenarnya salah satu negatif trigger yang aku dapat kenapa sampai akhirnya aku motong rambut, pengen gundulin rambut, karena si mantan aku ini, karena benar-benar dia tuh akhirnya turn to marah-marah, ngata-ngatain. Ya mungkin ini toxic ya, benar banget ini toxic. Nah jadi aku sedih, tapi I become stronger, dan ketika aku lebih kuat lagi, akhirnya aku bisa menerima lelaki lain di hidup aku. Dan kalau ditanya toxic juga apa enggak hubungannya, apa ya? Aku takut dia nonton ya. Ya aku bisa bilang it's kinda toxic. Mungkin lebih toxic daripada yang sebelumnya karena it happen like every single day. Aku bisa bilang, cuman please don't get me wrong, kalau dia nonton sekarang aku nggak bermaksud blaming dia. Pokoknya we're friends right now, kita berteman sekarang dan kita hubungannya baik lah ya. Pokoknya gitu. Tapi ya toxic juga sih. Cuma toxicnya seberapa sih? Cukup mungkin intermediate lah ya. Ya cukup bikin psikologi aku kayak
ngerasa gimana gitu loh. Tapi aku juga nggak tahu apakah itu karena kesalahan aku atau enggak gitu, dia sampai akhirnya toxic. Kayak jatuhnya jadi kayak kebiasa dengan mungkin kata-kata kasar yang dia lemparkan ke aku akhirnya get used to it gitu loh, terbiasa. Atau mungkin apa ya, blaming dia atau penyalahan dia ke aku, kayak misalnya kamu gara-gara kamu nih begini begitu misalkan ya kalau lagi berantem. Nah akhirnya jadi terbiasa aja. Cuman sekarang aku realize bahwa that's toxic gitu loh, itu racun banget, itu nggak sehat banget hubungannya gitu sih. Alamin juga. Aku sih sebenarnya nggak malu ya untuk sharing tentang pengalaman toxic relationship aku. Sebenarnya kalau mau digali lebih dalam tuh lebih menyakitkan lagi sih toxic relationship yang pernah aku alami gitu loh. Cuma ya mungkin next time bisa sharing, nggak sekarang. Pokoknya yang jelas itu salah satu part dalam hidup aku yang ketika sekarang sih ngerasanya biasa aja ya, aku bisa ngetawain kejadian itu. Cuma ketika aku mengalaminya itu benar-benar sakit banget sampai aku tuh kayak mau suicide, oh my god gitu ya. Ya dong, lagi down banget, lagi ngalamin kehilangan penglihatan, tiba-tiba ditinggalin juga sama pacar dengan perkataan-perkataan yang menurut aku menyakitkan juga gitu loh. Ya pokoknya mudah-mudahan teman-teman di rumah yang lagi nonton video ini nggak ngalamin toxic relationship separah itu, ataupun kalau lagi ngalamin toxic relationship, please berpikir jernih dan you gotta get out of the problem gitu. Jadi kalian harus keluar dari si problem masalah itu, maksudnya masalah si toxic relationship. Don't stay in that place, jangan tinggal di toxic itu gitu loh, karena kalian bakalan keganggu psikologinya, atau mungkin kalau sampai toxic relationshipnya tuh udah sampai physical abuse, kalian juga yang rugi gitu loh, kalian yang sakit badan, atau mungkin ya pokoknya nggak cuma batin tapi juga fisik kalian tuh terganggu banget gitu ya. Kalau ditanya soal quote apa ya, aku nggak tahu nih quote-nya apa ya, tapi mungkin gini sih yang aku dapat, atau moral value yang aku dapat dari pengalaman toxic relationship aku adalah tentang how people control our life. So, quote aku buat kalian semua yang ada di rumahnya, don't let people control your life and please stand up for yourself. Jadi jangan biarkan orang lain itu mengontrol diri kalian, termasuk pacar ya, jangan sampai, dan please stand up for yourself. Jadi please tegas dan please berdiri untuk diri kalian sendiri. Katakan no, katakan tidak ketika ada orang lain abuse you, like kasar sama kalian and stuff like that, okay? So itu aja sih kayaknya quotation-nya. Oke deh Kak Eka, terima kasih banyak ya sudah mau ngobrol-ngobrol, dan aku berharap orang-orang, para pejuang-pejuang toksik bisa dapatkan hikmahnya dari pembahasan pas kali ini. Dan senang banget Kak Eka, semoga kita bisa collab lagi ya di video next-nya. Iya Den, sama-sama. Aku seneng banget udah dikasih kesempatan sharing di sini. Mudah-mudahan cerita aku yang pendek ini bisa bermanfaat buat kalian semua di rumah. Dan apa ya, pokoknya jangan pernah ragu untuk sharing apa yang kalian alami, karena siapa tahu orang lain juga ngalamin hal yang sama. So kalian bisa bergandengan tangan dan saling membantu satu sama lain. Okay? Oke deh Dean, thank you so much. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya Dean. Bye-bye Dean.